Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Wa anal hudurul mutlaq. Dan bahwasanya Allah adalah kehadiran yang mutlak. Artinya selalu hadir dan tidak pernah tidak hadir. Tidak pernah tidak hadir, selalu hadir dan tidak akan pernah tidak hadir. Dan tidak pernah tidak akan pernah tidak hadir. Tidak akan pernah tidak hadir. Dia selalu hadir secara mutlak. Al-mumtaddul mustamir, yang berkepanjangan dan berkelanjutan. Langkah tugele, langkah pot-pote, langkah pog-poge. Langkah tunge, langkah mentoge, langkah pog-poge. Wis paham dak ini. Fi a'maqil a'maq, di dalam kedalaman yang paling dalam. Mundzula zaman wala makan, sejak sebelum ada waktu dan sejak sebelum ada ruang atau tempat. Sebelum ada waktu dan sebelum ada ruang. Ila haitsu la zamana wala makan, sampai kapan? Sampai seterusnya, sampai ketika zaman tidak ada lagi dan ruangan sudah tidak akan ada lagi. Dari sejak tidak ada ruang dan waktu sampai kepada tidak adanya ruang dan waktu. Wa anna hayatana laha ma'na, dan bahwasanya nanti kita akan bisa mengetahui bahwa kehidupan kita ini, kita bisa memahami karena kehidupan kita ini mengandung makna. Hidup kita ini ada maknanya. Nembe paham yang uripe siraku ana artine, ngerti bleh? Angel bahasa Jawa nek sebagian Bapak coba be. Sampai sira yakin yen engko nene anane sira nongkrong ning bumi iki ana maksude wis kono bae. Ana tujuane, ana maknane. Kenapa ana maknane? Karena ana Gusti Allah, di annahuna, karena di situ ada Allah. Engkau punya arti dalam kehidupan ini karena di situ ada Allah. Wa anna lil wujudi hikmatan, dan bahwa kita akan meyakini juga wujud ini mempunyai tujuan, mempunyai hikmah, mempunyai tujuan, punya makna filosofis. Li'anna hunak, karena Allah di sana. Wa annana nuhibbu, dan kita juga mengalami jatuh cinta. Kita jatuh cinta. Kenapa kita mencintai orang lain? Mengapa kita mencintai diri kita sendiri? Mengapa kita mencari apa saja? Karena Allah ada di sana. Wa annana natlubul adla wal hurriyah, dan kita juga menuntut keadilan, kita menuntut kemerdekaan, wal karamah, dan kehormatan. Li'annahu hunaka, karena Allah di sana. Wa nuharibu zulma wal jur wal udwana li'annahu hunaka, dan kita memerangi kezaliman, kejahatan dan agresi karena Dia ada di sana. Kita melawan kebatilan, menuntut keadilan, membela kehormatan karena Allah ada di sana. Karena tidak mungkin kita akan bergerak
tanpa ada yang menggerakkan. Dan apapun di bumi tidak mungkin ada sesuatu dapat bergerak kecuali ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Ngandel. Kalau saya menampar kamu, siapa yang menggerakkan tangan saya? Benar. Coba tak? Coba ya, ayo. Wa annana nadha atau nudahi. Wa annana nudahi, dan kita siap berkorban. Wa nusari'u ila syahadah, dan kita cepat mengejar, artinya tidak lembek, bersegera maju ila syahadah, mencari kepahlawanan, menjadi pahlawan. Artinya kita juga tidak ragu bimbang untuk siap sebagai pahlawan, artinya siap mati jadi syahid. Wal fida, dan berikan pengorbanan. Li'annahu hunaka, karena dia ada di sana. Huwa hunaka daiman yasma'u wa yara. Dia di sana selalu. Dia selalu di sana. Bisa mendengarkan, bisa mendengar, dan bisa melihat. Di mana-mana. Tidak ada sesuatu yang Allah tidak ada. Di mana saja ada Allah. Tidak ada suatu ruangan kosong tanpa adanya Allah. Tidak ada waktu terlewatkan kecuali di situ ada Allah. Jangan diterusakan, nanti pahamannya panteisme nantinya. Nantinya wahdatul wujud nantinya. Ini persoalannya wahdatul wujud itu sendiri sebetulnya tidak bisa dipatahkan. Jadi yang memerangi wahdatul wujud itu hanya kriminalisasi atas akidah wahdatul wujud itu sebetulnya ya politisasi sebetulnya. Ya, dipolitisir. Dan itu korban-korban mereka yang dibunuh-bunuh ini karena mereka meyakini wahdatul wujud, itu politisasi. Korban-korban politik pada zamannya, seperti Al-Hallaj juga sama dengan korban politik. Masa orang berakidah beda dibunuh-bunuhin? Jadi itulah kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada zaman Islam. Kekuasaan itu mempunyai hak mutlak untuk menggeledah rakyatnya, menggeledah kantongnya, menggeledah rumahnya, sampai menggeledah hati orang. Hatta min warai hujubil bahimiyah wal wahsyiyah, sampai yang terdapat di belakang tirai tabir binatang-binatang ternak, wal wahsyiyah, dan binatang-binatang buas, fil asadi, yang ada pada seekor macan, al-a'jam, seekor macan, murni macan, sebagai makhluk kebinatangan, alladzi intahara, yang telah bunuh diri, nadaman, karena penyesalannya, wa akala yadaihi al-asimataini, dan dia makan sendiri kedua tangannya yang berdosa, allataini qatalata mudarribahu, yang kedua tangan itu telah membunuh sang pelatihnya sendiri. Sampai dimakan sendiri tangannya, sang macan saja punya rasa penyesalan untuk bunuh diri karena merasa tangannya berdosa membunuh sang pelatih. Tapi manusia yang membunuh jutaan manusia tidak pernah merasa berdosa. Iya kan?
Ya fala tuzakku anfusakum, jangan sok rasa suci dong. Katanya begitu jangan sok rasa suci. Wala tuzakku anfusakum, janganlah sekali-kali kau mensucikan dirimu sendiri. Maksudnya jangan menganggap dirimu paling suci. Saya kira begitu maksudnya. Hatta hayawan, sampai binatang pun syafa'an dzalikal hudur, dapat merasakan kehadiran itu. Binatang juga bisa merasakan akan kehadiran Tuhan kok. Syafa'an dzalikal hudur samawil azim, dia bisa merasakan kehadiran langit yang besar itu. Wa kasafa'an nuril aghwar, dan dia bisa mengungkap cahaya yang sangat dalam. Biragmi ghirratihi, sekalipun dalam kekasarannya itu. Huwa daiman, dia adalah, dia selalu. Dia adalah, dia selalu, dia adalah selalu dia. La mahraba minhu illa ilaih, tidak ada tempat pelarian kemanapun, tidak akan ada tempat pelarian kecuali ya kepada dia. Wa aynama wallaita wajhaka, kemana saja engkau palingkan wajahmu, falaisa sammata illa wajhuhu huwa, kemana saja engkau palingkan wajahmu, ya tidak ada lain, engkau akan menghadap ke wajah dia juga. Menghadap mendibae, ya ketemu karo Gusti Allah. Ta'ala Rabbuna, maha tinggi Allah Tuhan kami, ala an nubarrihina alaih, untuk mencari bukti atas adanya Allah. Maha tinggi Allah. Wa bima nubarhinu alaihi, dan juga kita mencoba membuktikan adanya Allah, mencari bukti adanya Allah, dan kita membuktikan adanya Allah. Wal kullu min wa ilaihi qaimun bihi mutawaqifun ali, padahal semua yang ada, wal kullu, padahal semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah dari dia, dan wa ilaihi, dan kepada dia. Padahal semua ini dari Allah dan kepada Allah. Qaimun bihi, bisa tegak, bisa hadir, bisa nongol juga karena Allah. Mutawaqqifun alaihi, dan semuanya tergantung kepada Allah. Ya, saya ulangi berulang-ulang ya, bahwa bukti hanya adanya Allah, dalilnya karena ada langit, ada bumi, kan sangat lemah sekali. Kenapa? Karena logika itu ada batasnya, dan logika kita tidak mampu akan mengenal Allah dengan logika kita, karena wilayah kerja logika sangat sempit. Mata kita juga wilayah kerjanya terbatas, hanya berapa meter, lebih dari itu kita tidak bisa melihatnya. Kemudian juga dari kekuatan daya lihat kita juga terbatas pada ukuran sekian senti. Kalau sudah ukurannya nano, itu udah nggak kelihatan mata. Iya, lihat. Lemon 1 senti dibagi 1 juta, kedeleng beli. Nah, ini kan jadi persoalan. Terlalu kecil kita nggak bisa ngelihat, terlalu jauh kita nggak bisa melihat. Artinya bahwa pandangan mata kita terbatas. Nah, kenapa kamu tidak menyadari bahwa logika kamu juga terbatas? Kalau itu sebagai bukti, kalau saya tanya mana buktinya Allah, Anda tidak akan mengatakan, tidak akan menemukan bukti. Dan nanti Anda akan berakibat, oh tidak ada, karena nggak ada buktinya sih. Jadi yang dibuktikan itu bukan alam ini membuktikan, bukan makhluk ini membuktikan adanya Khalik, tapi Khalik yang membuktikan adanya makhluk.
Karena makhluk ini adalah minal mumkinat, sesuatu yang mungkin, bisa ada bisa tidak ada. Kalau Allah kan wajibul wujud, mesti adanya. Mana mungkin mesti adanya dibuktikan oleh sesuatu yang mungkin adanya. Nah kalau tidak jadi, kalau tidak dibuat, itu kan menjadi masalah. Jadi artinya bahwa tidak mungkin mumkinat membuktikan yang wajibul wujud. Huwa la siwa, hanya dia yang ada, yang lainnya nggak ada. Yang ada hanyalah dia. Huwa la siwa, dia yang ada, yang lainnya nggak ada. Wal kullu af'aluhu, dan semua yang ada adalah perbuatan Allah. Semua yang ada adalah perbuatan Allah. Huwa sirru min wara'is sirri, dia adalah rahasia dari belakang rahasia, rahasia yang berada di belakang. Sehingga di dalam diri kita juga ada rahasia yang disebut dengan sir. Dan sir ini, rahasia ini, yang tahu hanya yang maha rahasia, yang berada di balik rahasia. Malaikat pun tidak tahu, setan pun tidak bisa mengintip, jin pun tidak bisa memantau. Yang tahu hanya dia. Sir kita ini tidak ada yang tahu kecuali dia. Di mana sir itu? Ya, bagian terdalamnya hati. Bagian terdalamnya hati. Lalu laisa lahu ta'rif. Allah itu tidak bisa didefinisikan. Tidak ada batasannya dan tidak ada definisinya. Tidak ada qaul syarihnya. Tidak ada ungkapan deskriptifnya. Kenapa? Li'annahu marji'u jami'it ta'rif. Karena dia adalah pangkal sumber dari segala definisi. Sehingga lafzul jalalah itu disebut dengan a'raful ma'arif. Pernah belajar nahwu boleh? A'raful ma'arif. Wala yumkinu irja'uhu huwa ila syai'. Dan tidak mungkin Allah dikembalikan kepada apapun. Wala yahtawihil harfu, dia tidak memuat huruf, tidak mengandung huruf. Walal makna, dan tidak mengandung makna. Walas surah, dan tidak mengandung gambaran. Artinya tidak bisa dimaknai, tidak bisa digambarkan, dan tidak bisa dilambangkan dengan huruf. Makanya alif lam lamhu itu namanya lafzul jalalah. Bukan lafaz Allah, tapi lafzul jalalah. Maka sebaiknya sekalipun di masjid, sebaiknya mah nggak usah ditulis alif lam lamhu lagi, sebab nanti dikiranya kita menyembah alif lam lamhu. Kamu tidak menyembah alif lam lamhu, itu hanya lambang saja, namanya lafzul jalalah. La yahtawihil harfu walal ma'na walal surah walal syakal, dan juga tidak berbentuk, walal zaman, tidak terikat dengan waktu, walal makan, tidak terikat dengan ruangan. Fahuwa muta'alin an kulli hadza, dia maha tinggi dari semua ini. Wa ala kulli ma na'lamu, dan dia tidak terikat dengan apapun yang dapat kita ketahui.
apapun yang kita ketahui, tidak terikat. Wa ma'adzalika fahuwa ainul haqiqah. Sekalipun demikian, tetap Allah, tetap Dia adalah ainul haqiqah. Allah adalah ainul haqiqah, hakikat yang sesungguhnya. Kalau kita mah hakikatan. Hakikat yang sesungguhnya hanyalah Allah adalah hakikat. Allati la syakka fiha wa in ajaza an wasfihil harfu, yang tidak diragukan. La syakka oranana keraguan, fiha ing dalam hakikat, artinya yang tidak diragukan. Wa in ajaza an wasfihil harfu, sekalipun huruf tidak mampu mendeskripsikannya, sekalipun huruf tidak mampu mensifatinya, sekalipun tidak bisa diurai dengan huruf-huruf. Wa taqasara an ru'yatihi tarfu, dan tidak mampu dilihat dengan pandangan mata. At-tarfu itu artinya pandangan mata, sekilas. Karena atrofa itu maknanya melihat sekilas. Ahdaqa juga melihat, sama dengan atrofa. Tapi kalau ahdaqa itu melihatnya nyureng. Ihlaulaqa juga melihat, tapi bari melotot matanya. Ro'a juga melihat dengan matanya. Absara juga melihat, tapi dengan penuh penghayatan. Nazara juga melihat, tapi sambil difikirkan. Ngerti bikin bahwa setiap kalimat mempunyai makna yang berbeda, dan ini saya tidak mampu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Karena kita melihat saja, ya ada melihat, menolotot, mengerling, ya apa maning, melirik, mendelik, ya mendelik, melotot. Itu maksudnya. Wa taqasara an ru'yatihi tarfu fa amruhu kasyauq. Jadi persoalannya, jika kita ingin mengetahui Allah, itu ibaratnya atau umpamanya seperti suatu kerinduan. Satu kerinduan yang kita rasakan di dalam hati kita. Allati nukabiduhu tulal waktu, yang selalu menjadi beban, kerinduan yang meremas jantung kita ini. Tulal waktu, sepanjang zaman. Wa in ajazat an wasfihi, wa in ajazta an wasfihi wa ta'bir anhu, sekalipun engkau tidak mampu untuk mendeskripsikannya dan engkau tidak mampu untuk mengurainya, untuk menerangkannya, seperti hanya rasa kerinduan yang menyelinap dalam hatimu itu. Engkau menyimpan kerinduan, sekalipun engkau tidak mampu untuk menerangkannya, tidak mampu untuk menguraikannya. Dan kalaupun engkau menceritakan tentang kerinduan yang ada dalam hatimu, saya kira tidak akan mungkin orang lain bisa merasakan persis kerinduan yang Anda rasakan itu. Jadi sesungguhnya keterbatas kita mengurai sendiri, apalagi kepada Allah sebagai ainul haqiqah.
kita mengurai sesuatu yang kita pahami, kita lihat, kita rasakan pun sulit sekiranya ada orang lain bisa persis memahami apa yang saya pahami. Saya membaca kitab ini, saya paham, lalu saya uraikan kepada kamu, lalu kamu paham. Sama enggak tingkatan pemahaman saya dengan tingkatan pemahaman kamu? Setelah kamu paham, kamu uraikan lagi kepada orang lain, dia paham. Sama enggak pemahaman dia dengan pemahaman kamu? Nanti dianya menerangkan lagi. Setelah banyak tangga-tangga ini, tidak mustahil terjadi distorsi. Taswih, distorsi itu bahasa Arabnya taswih. Taswih itu artinya dia distorsi. Artinya orang yang ternyata cantik disobek-sobek pakai silet, rusak kabeh. Akhirnya kecantikannya hilang. Artinya sehingga terjadi distorsi itu artinya menjadi melenceng, menjadi jelek jadinya. Wa ma'adzalika fa huwa 'ainul haqiqah allati la syakka fiha wa an ajaza an wasfihi al-harfu wa taqasara an ru'yatihi tarfu fa amru kasyauqi alladhi tukabbiduhu tulal waqti wa in ajaza an wasfihi wa ta'bir anhu huwa fi kulli jamil. Allah dalam segala yang indah. Allah dalam segala yang indah. Dalam segala yang indah. Fi ta'alluqil fajri, pada kecerahan fajar, matahari menyingsing. Fi humratil ghurubi, dalam kemerahan matahari tenggelam. Fi tafattuhil wardati, di kesemerbakan bunga. Fi wada'atit tifli, dalam keceriaan wajah anak kecil. Wa fi sadhil asafir, dan dalam kicauan burung. Wa fil uyunil wasi'ati, dan di mata-mata yang jelik, mata-mata bende. Mithlu ku'usil hinan, seperti bunga-bunga merekah. Ya, seperti mata onta, belok matanya kok gede kok, makanya ambak dan hitam. Tarahu fi kulli hadza wa taqul, kamu melihat semua itu dan akhirnya engkau akan mengatakan Allah, Allah layak macam ayu, matanya delik, Allah, astagfirullah. Iya. Taquluha walau kunta kafiran, sekalipun kamu kafir dengan telugu insyaallah angger bae melihat sesuatu yang sangat indah, Anda akan mengatakan tanpa Anda sadari Allah. Yantiqu lisanuka, mulutmu akan berucap birrahmi angka, di luar kesadaran kamu. Sekalipun ya engkau tanpa kamu sadari, mulutmu akan berucap amamal jamal, melihat kecantikan, liyaqula Allah. Kama tasrahu hinama tatalawwa bil alam, seperti juga kamu menjerit-jerit ketika merasakan sakit. Allah kan begitu. Wa taqulu ya Rabb, ya Latif, ungkapan kekaguman. Wa illam takun tu'minu bir Rabb, sekalipun kamu tidak percaya dengan Tuhan, tetap mengatakannya oh my God.